memang dibutuhkan waktu lumayan lama untuk memberitahu Pipo bahwa dia harus mau makan. Waktu awal dia kan disuap juga, ya, Iya, waktu betul. awal pertama. Disuap itu dia susah disuapinnya. Halo, saya Maria Listiawati. Setelah saya mengikuti seminar Dreams and Goals, saya merasa apa yang saya masukkan ke dalam dream saya semua tercapai, termasuk di mana saya bisa jalan-jalan ke luar negeri, saya bisa memikirkan apa yang saya inginkan tiba-tiba datang, dan terakhir saya bisa memecahkan omset di mana tempat saya bekerja. Setelah mengikuti seminar Dreams and Goals tahun lalu, saya langsung menerapkan ilmunya dengan melakukan afirmasi, menuliskan apa yang menjadi goal saya. Nggak pernah menyangka tahun ini salah satu goal saya terwujud, yakni membeli rumah di masa pandemi. Dan bisnis diizinkan boleh bertumbuh dibanding tahun-tahun sebelumnya. Oke guys, kita hari ini kita kedatangan dua poodle yang lucu-lucu, namanya Pipo dan Paci, ya. Iya, betul. Ya. Kita bersama dengan Kak Antoni sekarang, ya. Oke, jadi ini udah keberapa kali ya? Ini kayaknya sudah yang ke-5 atau 6 deh, Dok. 5 atau ke-6 kali. Boleh diceritakan waktu awal pertama keluhannya apa? Jadi pada waktu itu tuh keluhannya adalah si Pipo dia nggak mau makan. Dia itu pada waktu itu dia 6 bulan, usia 5 atau 6 bulan, dan pada waktu itu memang dia itu kebetulan lagi pubertas dan juga dia mulai ganti gigi. Kemudian juga dia pada waktu itu tinggal sama adiknya satu yang kedua, dan dia mulai nggak mau makan gitu. Kita awalnya pikir oh, ini apa dia sedih, dia stres, atau mungkin dia emang pubertas aja, tapi emang mungkin karena semuanya datangnya sama-sama, jadi dia kayak ada stres di diri dia gitu. Oke. Ya. Lalu apa yang didapat dari waktu awal pertama datang dengan sekarang perubahannya gimana? Jauh banget sih, Dok. Jauh Jauh banget sih. Dia dulu kalau mau makan itu kita awal-awal tuh kita kasih makanan, dia makan pelan-pelan dikit sampai kita kira suapin dia satu demi satu. Oh, oke. Kadang Separah itu. Separah itu juga sih, kita kasih dia daging, dia juga awal-awal dia mau makan sendiri, tapi akhirnya kita mesti potek-potekin, jadi kecil-kecil, satu demi satu. Sekarang dia malah makan sangat-sangat banyak, sampai kita kadang mikir, apa kita yang salah nimbang ya? Naik. Banyak banget soalnya. Dan makan udah dibiarinin? Makan sih kita masih suapin, kita juga di blend supaya gampang dimakan, tapi makannya banyak banget sih. Kenapa masih harus disuap makannya? Oh, soalnya udah kebiasaan aja sih gitu. Karena kalau nggak disuap nggak enak. Mungkin emang maksudnya mungkin emang dia dasarnya memang manja, kolokan gitu kan, emang dari kecil kita emang anggap dia sebagai anak ya, bukan pet tapi lebih ke anak gitu. Jadi emang kita udah biasa aja manjain dia gitu, sayang dia gitu, dan kita juga nggak masalah sebenarnya sih. Dan kita saat ini Mungkin nggak sekarang jangan disuap lagi? Bisa dicoba sih sebenarnya sih, tapi memang buat saat ini sih kita udah seneng banget dengan dia. Kita kasih dia makanan, dia juga makan nafsu banget. Berat badan dia juga bertambah sejak waktu datang itu kayaknya udah nambah 1 kilo deh. Oke. Waktu awal dia kan disuap juga ya, Iya, waktu betul. awal pertama. Disuap itu dia susah disuapinnya? Disuap dia itu kadang mau, kadang enggak. Kadang kalau misal dagingnya dia suka, dia mau makan. Kadang kalau enggak, ya kita kayak bujuk-bujukin dia. Kadang kita juga mesti, ya udah coba nanti siangan, coba kasih gitu. Jadi benar-benar susah banget makannya ya? Dulu waktu lagi susah banget sampai kita stres sih. Udah stres. Iya. Oke. Dari sisi psikologinya dia apa yang berubah dulu dengan sekarang? Dulu sih dia agak-agak gloomy ya sih pada waktu itu. Seperti yang tadi saya bilang itu mungkin dia kangen adiknya, atau mungkin dia emang lagi stres juga, maksudnya ada lagi puberty, atau mungkin dia juga dapat adik yang baru gitu. Jadi mungkin one of those factors yang bikin dia jadi stres, jadi mungkin bisa juga jadi kenapa nggak mau makan. Ya. Kalau sekarang sih dia udah ceria banget sih, kemana-mana mukanya sebawannya kelihatan lah dia aktif, ceria, happy gitu. Oke. Jadi
Pipo ini awalnya dia susah Pipo betul, Pipo. Pipo ini awalnya tuh susah makan banget, dia picky eater sekali. Sekarang dia sudah gampang banget makannya, lahap ya. Kalau saya lihat karena memang mungkin ada rasa happy ya buat owner untuk memanjakan dia, gitu ya. Iya. Nah, dan Pipo sendiri pun nggak keberatan dimanja-manja gitu loh, ya kan? Iya. Nah jadi sebenarnya itu klop banget sih kalau saya lihat. Memang dibutuhkan waktu lumayan lama untuk memberitahu Pipo bahwa dia harus mau makan, gitu ya. Meskipun kondisinya kalau menurut saya sih semestinya Pipo udah mau makan sendiri, gitu loh. Cuma sepertinya ownernya masih belum mau melepaskan kesenangan untuk menyuapi gitu. Ada kalau kata orang kan mencintai itu adalah suatu kebahagiaan. Ya tapi kan nggak usah disuapin. Ya, jadi kalau saya lihat sebenarnya Pipo pun nggak keberatan karena buat dia disuapin itu ya buat dia itu sebagai salah satu me time banget gitu ya sama ownernya. Nah tapi kalau saran saya better sih dia dibiarkan aja untuk makan sendiri karena menurut saya dia sudah oke untuk makan ya. Sudah beda dengan waktu awal datang, memang dia picky eater banget, susah banget, dan memang ada rasa sedikit insecure pada saat itu, ya, sedikit stres jadi dari dianya. Ya. Nah sekarang Paci, kita ngobrol dengan Paci. Paci mah dulu badung banget. Ya. Apa keluhannya waktu awal datang? Jadi kalau Paci itu dia keluhannya adalah dia nakal banget waktu datang, pipis sembarangan, pipis di ranjang, pipis di lantai. Iya. Terus juga berantem mulu sama Pipo gitu. Paci itu mungkin juga soalnya pada waktu itu ketika ditinggal sama adiknya Pipo, itu kita kebetulan ada diinfo lah sama teman itu dia ada satu teman yang emang nitipin anjing gitu. Terus kita pikir ya maksudnya kok kebetulan banget gitu. Apa ini udah rencana Tuhan. Kita coba lihat terus kita lihat wah kesian banget nih anjing kok kayak kesian banget gitu. Kayak kondisinya mengenaskan, terus juga kurus banget, terus juga bulunya acak-acak amburadul gitu. Jadi ya pikir ya maksudnya ya kita bawa dia aja lah gitu, kita kasih dia rumah soalnya dia juga waktu itu dia udah dibeli tapi dibalikin, dititipin gitu, jadi pikir kasihan kan nggak punya rumah. Jadi Paci ini tipikal anak yang explorer, yang lebih ke nature, sehingga dia lebih susah untuk diajarin, sebenarnya begitu. Jadi kalau kita lihat kan di rumah pun agak bandel ya. Badung banget. Tapi sebenarnya bukan dia bodoh, tapi karena dia memang mengikuti insting dia dan dia memang lebih banyak kepo, kepingin tahu ini itu. Dua-duanya juga kepo sih gitu kalau menurut saya. Tapi ya dia lebih banyak mengikuti instingnya. Setuju dong. Ya, jadi apapun yang diminta oleh papa mamanya, ya dia lebih lama untuk menangkap, merespon itu, ya. Karena dia lebih seneng main-main, lebih seneng yang lebih ke nature. Nah itu seperti itu jadi dia lewat insting dia. Nah tapi so far kalau sekarang dia masih pup di pipis atau pup di kasur atau kalau di ranjang sih udah enggak. Kalau sekarang dia pipisnya itu biasa kalau nggak di keset dia di lantai. Tapi kan lantai kan ubin jadi masih gampang buat dicuci. Ya, jadi hari ini saya akan kasih tahu Paci supaya dia mau pipis di tray, ya kira-kira seperti itu ya. Kalau buat Kak Antoni sendiri kira-kira apa sih gitu? Kenapa waktu itu memutuskan mau konsul manpower kemari gitu? Waktu itu soalnya kebetulan memang kita udah mencoba semua cara buat Pipo dulu sih sebenarnya waktu itu buat dia mau makan. Ya. Kemudian kita udah coba kasih dia makanan yang dia suka gitu, tapi dia awal-awal sempat mau nafsu, tapi kemudian kembali lagi dia kendalanya. Kita coba kasih suplemen segala, tapi tetap dia nggak gitu suka juga. Akhirnya kita udah desperation, pikir ada yang bilang coba aja ke Rajanti gitu. Jadi ya kita bawa dan memang berubah sih. Iya. Gitu. So far merasa ada kekurangan nggak sih dari kami atau ada yang mau dok musiknya nggak boleh begini gitu atau gimana gitu? Nggak ada sih. Nggak ada. Paling kalau misalnya lebih banyak slotnya lebih baik sama dokternya. Kan kalau sekarang kan mesti rata-rata kan kalau misalnya book 1 bulan sebelumnya ini, paling kalau bisa lebih itu lebih baik. Ya memang jadi kesannya jadi lebih lama ya gitu prosesnya ya.
Oke, nanti terima kasih, nanti itu akan kami pikirkan. Tapi anyway, menyangka nggak sih bahwa ada perubahan tingkah laku mereka yang tadi ya mereka penakut nih ya, kalau saya lihat ya waktu awalnya ya, kagetan ya, kemudian nggak serileks ini ya. Kalau waktu ini kan udah datang udah beberapa kali ya, dan kelihatan banget kan setiap ada kemarin kan ada perubahan ya gitu loh. Pernah nyangka nggak sih kalau mereka ini bisa, maksudnya ada satu metode yang bisa membuat mereka itu berubah gitu ya secara perilaku gitu? Pernah nggak sih menyangka ada kondisi-kondisi seperti ini? Atau kemarin tuh memang cuma mau nyoba aja lah gitu? Kemarin sih jujur kita udah nggak tahu lagi, jadi kita ada yang bilang kalau bawa ke klinik dokter itu bisa komunikasi lah gitu. Jadi kita memang pada waktu itu hanya datang ke sini dengan harapan kalau memang bisa komunikasi, kenapa nggak kita coba aja, karena memang kita udah nggak ada opsi lain lagi gitu. Saya ingat banget waktu yang terakhir sebelum hari ini, berarti yang sebelum kemarin, itu prosesnya kan cepet banget ya. Iya betul, sampai kita kaget juga, udahan. Saya juga agak, karena memang influence itu tidak membutuhkan banyak waktu sebenarnya. Yang membutuhkan banyak waktu kalau kita mau mencari data kenapanya. Kalau influence itu sebenarnya lebih kepada kita memberitahu kamu harus begini ya, gitu. Kamu harus begitu ya, gitu loh. Kayak di dokter lah ya, konsul yang biasanya yang pertama kan lebih lama ya biasa. Iya. Kemarin nggak bertanya-tanya, kenapa kok itu kayaknya cuman satu sesinya paling cuma 10 menit juga nggak nyampe gitu. Iya, aku mah kaget sih. Udah. Tapi kenapa nggak komplain? Kenapa nggak ngeributin itu misalnya? Nggak ada orang yang nggak ini lalu mereka meributkan itu di medsos gitu. Kalau aku sih lihatnya lebih ke hasil ya, soalnya kan memang kenyataannya dalam aku datang 5-6 kali ini itu memang udah kelihatan nih si Paci udah berubah banget gitu. Pipo makan banyak banget sekarang, Paci juga udah beneran diem, maksudnya kuai banget di rumah, udah nggak bandel lagi gitu. Dan kalau misalnya dokter misalnya mau 15 menit, mau misalnya setengah jam, atau mungkin kalau bisa via Zoom pun aku nggak masalah juga sih sebenarnya. Yang penting kan mereka berubah gitu. Caranya bagaimana? Bisa ya? Bisa lewat online. Sama efektifnya atau mungkin bakal ada lagging gitu? Semua sama sih. Sama aja ya? Oke. Jadi kalau mau tadi masalahnya dengan slot yang terlalu penuh, jadi bisa lewat online karena kalau online bisa lebih fleksibel. Oke, itu guys, mungkin saya terima kasih sekali dengan Kak Antoni, ya dengan Antoni yang sudah menurut saya begitu bersabar. 5 kali datang itu tidak mudah kalau menurut saya. Tapi beliau ini memang memiliki harapan ya, dan dengan harapan inilah membuat saya pun memiliki beban lebih untuk membantu, lebih kepada lebih care gitu ya, untuk mau membantu. Bukannya kalau nggak 5 kali nggak care gitu, bukan, tapi karena saya juga lihat gitu ya, Antoni punya kesabaran dengan dia mau datang gitu ya, tidak jauh dari Pluit, dari Pluit jauh. Wah, dari Pluit lagi jauh ya, itu luar biasa sih. Dan saya lihat memang ada sesi di mana kemarin itu begitu cepat karena memang mereka sudah begitu cepat untuk tangkep gitu ya. Jadi dia juga nggak komplain dengan itu, dan itu sangat-sangat membantu kami untuk bisa lebih positif, bisa lebih memberikan energi yang lebih baik kepada mereka gitu. Nggak stres juga ya dok? Iya. Kalau misalnya dimintanya 3 kali udah bisa, 2 kali udah bisa gitu kan, juga kita juga pasti lebih stres. Nanti mungkin pas komunikasi juga anjingnya merasa kok kayaknya diburu-buruin banget. Ada apa itu? Ya. Sebenarnya kalau kita sudah udah sekian kali, saya lebih tenang. Kenapa? Karena hasilnya pasti lebih stabil. Kayak temenan lah ya. Kalau ngomong ke teman kan udah deket, lebih enak kan? Ya, lebih stabil gini. Supaya dia nggak berubah-ubah lagi, gitu loh. Ya, jadi kalau kayak ini kan dia udah makan udah oke, gitu ya. Tinggal sekarang keputusan dari owner aja mau tetap disuapin atau mau mulai dia harus makan sendiri gitu. Ya, itu karena pada intinya waktu saya memberitahu dia pun dia harus makan sendiri, sebenarnya itu begitu. Dia mau makan makanannya sendiri. Tapi so far kalau menurut saya sejauh owner sudah happy dengan hasil yang sudah didapatkan dan sudah stabil, maka close-nya dia maka
case-nya dia sudah akan saya close. Oke. Ya, jadi case dia untuk makan saya tutup karena menurut saya dia sudah stabil, gitu loh. Jadi nggak naik turun lagi. Udah ya. Oke kok makannya? Ya, makanya dia udah oke. Jadi kasusnya dia yang susah, Pipo yang susah makan ini kita close ya, supaya kita bisa beralih nanti. Atau kalau perlu nggak perlu ada kasus lagi. Iya, kalau bisa jangan lah ya. Ya, karena saya lihat dia sudah sangat happy. Yang awalnya dia kagetan, penakut, sekarang udah sangat happy, dan owner pun saya lihat sudah lebih rileks dibanding waktu awal datang. Dulu stres banget sih. Karena saya lihat waktu awal datang itu stres banget berduaan ya, gitu sama istrinya, ya kan? Iya. Tapi sekarang saya lihat mereka sudah ngeblend banget, dan saya sudah sangat happy melihat perubahan yang sangat positif dari owner dan Annabelle-nya. Oke, sekian guys, bersama kami Pipo dan Paci juga Anthony. Oke, see you, bye.